Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virgil Gusdui Putra dari kelas manajemen pagi, ingin membuat video pelajaran untuk UAS PKN dengan isi materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja, pertama ada pengertian filsafat. Filsafat atau filosofia yang berarti philo cinta atau pecinta atau mencintai, sedangkan sofia adalah kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, kebenaran. Cinta pada kebijaksanaan atau keberadaan yang hakiki. Berpikir sedalam-dalamnya terhadap suatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu 1. Keheranan. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. Dan yang kedua adalah kesangsian. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Yang ketiga ada kesadaran akan keterbatasan. Manusia jika menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Lalu ada filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik objek yang tidak terbatas yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama objek material filsafat dan yang kedua objek formal filsafat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, objek material filsafat. Objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu baik bersifat material, konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak, spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah objek formal filsafat. Cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Terdapat berbagai macam-macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah A. Metafisika. Metafisika membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang, contohnya ontologi, yang membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Lalu ada kosmologi atau membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan dan antropologi. Yang B ada epistemologi. Epistemologi adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Yang C ada metodologi. Metodologi adalah ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang D ada logika. Logika itu membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang E ada etika. Etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik atau buruk. Yang F ada estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan kejelekan. Dan berikut ada aliran-aliran filsafat. Yang pertama aliran materialisme, yang kedua aliran idealisme atau spiritualisme, dan yang ketiga ada aliran realisme. Berikut penjelasan aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realistis kesemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda ekonomi atau makanan, dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat atau hukum kausalitas yang bersifat objektif. Lalu aliran idealisme atau spiritualisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi hakikat diri dan kenyataan kemestaan ialah akal budi. Dan terakhir ada aliran realisme. Realitas kesemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda atau materi semata-mata. Realitas adalah paduan benda atau materi dan jasmani dengan yang non-material, yaitu spiritual, jiwa, dan rohania. Jadi menurut aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmani dan rohani, materi dan non-materi.
Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, yaitu kuasa materialisme. Nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dahulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem sebagai berikut. A. Suatu kesatuan bagian-bagian. Yang B. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang C. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang D. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu tujuan sistem. Yang E. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Bagaimana dengan Pancasila? Yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban, dalam arti setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Yang keempat, susunan kesatuan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Yang kelima, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Lalu ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, aspek ontologis. Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan, sumber daya, jenis ada dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopolarilis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. 2. Aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Lalu, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan atau belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi. Mengandung 3 unsur, yaitu 1. Logos atau rasionalitas atau penalaran, 2. Pathos atau penghayatan, dan yang ketiga ada ethos atau kesusilaan. Yang ketiga, aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, keutuhan, dan agama. Dan berikut poin terakhir adalah nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama ada hubungan vertikal, kedua hubungan horizontal, dan ketiga hubungan alami. Baiklah, mungkin cuma materi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada salah-salah kata juga mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.